Kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto selalu berhasil membuat dunia kagum. Kali ini sang presiden baru saja membuat gebrakan dengan membangun bank emas pertama di Indonesia. Bullion Bank itu ternyata memberikan dampak bagus bagi ekonomi Indonesia. Sebaliknya, negara-negara tetangga justru panik karena selama ini bergantung dengan emas dari Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Untuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas. Kemarahan Prabowo, emas Indonesia dimanfaatkan asing. Prabowo Subianto terkenal sebagai sosok pemimpin dengan rasa patriotisme tinggi. Sang presiden gak gentar untuk melakukan segalanya demi membela bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari RI1 yang marah besar setelah melihat kelakuan asing. Negara-negara luar diketahui telah meraup sejumlah keuntungan dari sumber daya tanah air. Gak heran kekayaan alam Indonesia memang sangat melimpah hingga menarik perhatian asing. Sebut saja produk seperti sawit dan gas alam yang terus dieksploitasi sejumlah negara. Pak Prabowo yang gak suka langsung mengambil keputusan tegas. Dirinya memberhentikan ekspor bahan-bahan tersebut ke beberapa wilayah termasuk Eropa. Alhasil, keputusan ini sukses membuat komunitas global kebakaran jenggot. Misalnya saja benua biru langsung meradang karena nggak kebagian jatah sawit. Namun pihak asing nggak henti-hentinya memancing amarah Pak Prabowo. Baru-baru ini Ketua Umum Partai Gerindra tersebut kembali dibikin murka akibat isu yang menyerang sumber daya emas. Pak Prabowo kecewa berat karena emas Indonesia hanya dimanfaatkan asing. Alhasil sang presiden mengambil langkah berani dengan membentuk Bank Bullion. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia, jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin punya bank khusus untuk emas. Insya Allah akan kita resmikan tanggal 26 Februari, ujar sang presiden. Keputusan Pak Prabowo disambut baik oleh Ahmad Nasrullah selaku petinggi OJK. Menurutnya, Bank Bullion dapat menjadi katalis di sektor keuangan untuk mengembangkan industri di Indonesia. Sebagai pengawas, OJK bisa mendorong financing untuk mensupport ekosistem yang ada di sini. Apakah dalam bentuk pembiayaan terhadap refiner, manufakturer, dan sebagainya. Nggak bergantung kepada negara besar. Rencana Prabowo Subianto membuat bank emas dinilai sangatlah brilian. Pasalnya Indonesia nggak harus bergantung dari negara-negara besar dalam memasok cadangan emas tanah air. Usut punya usut, selama ini Bumi Nusantara kerap mendatangkan logam mulia dan permata dari mancanegara. Bahkan volume impornya hingga mencapai 562 ton. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, nilai impor emas dan logam mulia Indonesia meningkat. Pada April 2024, volume dan nilai impor logam mulia dan perhiasan atau permata Indonesia mengalami peningkatan. Ini mengakhiri tren penurunan beberapa bulan terakhir, ujar Ismartini. Sementara itu, Australia menjadi pengekspor terbesar logam mulia dan emas ke tanah air. Negeri Kangguru memasukkan perhiasan senilai 242 juta US dollar atau mencakup 30% dari total impor. Selain itu, Indonesia juga mengimpor emas dari Singapura. Dilansir dari Detik Finance, negeri Singa telah mengekspor emas dan logam mulia senilai 91 juta US dollar ke tanah air. Alhasil, keinginan Prabowo membangun bank emas tersebut sudah sesuai dengan sikap tegas sang presiden yang gak mau Indonesia jadi kacung negara lain. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi mitra yang baik. Kita ingin jadi partnermu, tapi kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka, rakyat yang terhormat, ujar sang presiden. Ucapan Prabowo tersebut juga nggak sekadar omon-omon semata. Buktinya RI1 telah menegaskan bahwa dirinya akan membuat Indonesia menjadi negara yang produktif. Semua harus kita produksi di Indonesia, sebab kita punya bahan bakunya. Tujuannya adalah Indonesia menjadi negara maju yang akan menjadi negara produktif, bukan pasar untuk negara lain, tambah Prabowo.
Dough Spices, bumbu marinasi makanan rendah kalori dengan banyak varian rasa. Cek linknya di bawah ini. Buat Indonesia semakin maju di ASEAN. Langkah cerdas dan berani Prabowo Subianto auto membawa kemajuan signifikan bagi Indonesia. Alhasil keberanian ini membuat negara-negara ASEAN merasa takjub. Namun Pak Prabowo nggak mau terlena dengan kesuksesan kecil-kecilan ini. Sang presiden terus bekerja keras untuk memastikan Indonesia bisa unggul di setiap sektor. Misalnya dalam waktu dekat Pak Prabowo berencana membangun bank emas. Langkah besar ini dipandang perlu karena negara sekelas Malaysia dan Singapura saja punya. Sebagai bangsa yang besar, Pak Prabowo nggak mau Indonesia ketinggalan, apalagi dari negara tetangga yang kekayaan sumber daya alam dan potensi manusianya biasa-biasa saja. Alhasil, rencana pembangunan bank emas ini pun membuat Singapura ketar-ketir. Pasalnya, pengelolaan emas negeri Singa selama ini banyak bergantung pada Indonesia. Para pejabat dan konglomerat tanah air banyak yang menyimpan emas di Bullion Bank Singapura. Hal ini terpaksa dilakukan karena Indonesia belum memiliki bank emas sendiri. Pemerintah selama ini juga hanya memproduksi, namun emas yang sudah jadi disimpan ke Singapura. Alhasil ide bank emas Pak Prabowo ini dinilai sebagai solusi yang pas. Harapannya dengan adanya bank emas Indonesia bukan cuma jadi penghasil tapi juga pengekspor. Hal ini juga bisa memudahkan para eksportir emas. Pasalnya mereka bisa menyimpan dan mengelola emas di tanah air. Hal ini pun berpotensi besar bakal meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Pandangan ini dipertegas oleh Erlangga Hartanto selaku Menteri Perekonomian. Bullion Bank akan menjadi solusi bagi para eksportir dan pelaku industri emas di Indonesia. Ungkap Pak Menko pada acara Indonesia Economic Summit 2025. Tanggapan media asing. Langkah Prabowo Subianto membuka bank emas bikin negara tetangga iri. Alasannya karena mereka iri pemimpin mereka nggak mengambil kebijakan ekonomi seberani Prabowo. Buktinya media Vietnam ikut mengabarkan wacana pembentukan bank emas. Sebab Vietnam Plus menyebut Indonesia sudah siap membuka bank emasnya sendiri. Indonesia siap mendirikan bank emas batangan setelah mengembangkan kemampuannya memproduksi emas batangan di dalam negeri. Lapor Vietnam Plus. Kanal berita ini juga kagum karena persiapan Indonesia membuka bank emas dinilai sangat matang. Rencana untuk bank emas batangan telah tertunda selama beberapa tahun karena Indonesia mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mempersiapkannya, termasuk mengembangkan regulasi, infrastruktur, hingga sumber daya manusia. Pembentukan bank emas ini sekaligus membantah keraguan berbagai media asing. Pasalnya beberapa kanal berita sangsi dengan ambisi Prabowo memakmurkan rakyatnya. Sebut saja South China Morning Post yang ragu kemiskinan akan dientaskan di era Prabowo. Indonesia bisa saja gagal mencapai targetnya untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Karena para analis memperingatkan bahwa inefisiensi birokrasi bisa menggagalkan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi tingkat kemiskinan di akhir masa jabatan pertamanya. Padahal kebijakan ekonomi Prabowo mendapat pujian dari berbagai media asing. Salah satunya adalah Russia Today yang kagum karena Prabowo mengutamakan rupiah dalam perdagangan luar negeri. Rusia dan Indonesia bahas kemungkinan penyelesaian bersama dalam mata uang nasional. Puji kanal berita Rusia tersebut. Dapatkan paket lengkap akuarium mini dengan harga terjangkau. Cek keranjang di bawah ini ya. Jadi begitulah cerita pihak asing yang kagum melihat Prabowo membuka bank emas. Gimana pendapat kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Kita akan bentuk bank emas.